Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Okay, before we start our lesson today, let's pray in our heart. Let's begin. Finish. Okay, my friend, my student, my class. For today, we would like to continue the previous meeting, the previous material. Before it, we pray to Allah. May Allah always give us a blessing, and other that we always have a fitness and our and healthiness, to our body, for our family, especially for our father, our mother, our daughter, our sister, our brothers. Okay, for today, we will study about chapter 6, the last chapter terakhir. Oke, kita akan belajar present perfect tense. Oke, present perfect tense ini kita akan belajar rumusnya. Akan tetapi, for the first, I would like to introduce you from the usage. Saya ingin memperkenalkan penggunaannya dulu, ya. Dimana penggunaan in general secara umumnya, ya. Present perfect ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi dan masih berlangsung saat ini, ya. Oke, jadi untuk penggunaan present perfect tense itu jika digunakannya itu kejadiannya itu sudah terjadi akan tetapi masih berlangsung sampai saat ini. Okay, here I have an example. Saya punya contohnya di sini. Saya telah duduk di sini sejak dari tadi, ya. Berarti tadi saya duduk di sini sampai sekarang pun saya tetap duduk di sini, gitu ya. Jadi kalau telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini, maka itu penggunaannya menggunakan rumus present perfect tense. Contohnya lagi, saya telah menonton film Habibie dan Ainun, ya. Contohnya, I have watched Habibie and Ainun movie. Saya telah menonton Habibie dan Ainun. Menontonnya itu sudah lampau, akan tetapi film itu bisa ditonton sampai saat ini juga, ya. Sekarang pun saya juga bisa membuka kembali film itu, ya. Jadi kita gunakan rumus present perfect tense. Oke, we next to the pattern. Kita lanjut ke rumus. Berulang kali Bapak katakan bahwa setiap rumus itu ada dua bentuk rumus, verbal and nominal. Tadi verbal, yang verbal itu pasti menggunakan kata kerja. Kita mulai dari positif. Di positif itu ada subjek plus have atau has plus verb 3. Kemudian yang negatif, subjek plus have atau has plus not plus verb 3. Verb 3 itu kata kerja ketiga. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Kalau present perfect itu yang digunakan verb 3. Kemudian terakhir interrogative. Interrogative itu kalimat tanya. Have atau has plus subjek plus verb 3, ya. Have-nya dipindah, setelah itu subjek, setelah itu verb 3. Oke, jangan lupa tanda tanya, Bapak lupa nulis tanda tanyanya. Oke, contohnya bagaimana? Contoh di sini, I have written a romantic novel. Artinya, saya telah menulis sebuah novel yang bercerita romantis, gitu ya. Kemudian, she has read a magazine. Dia telah membaca majalah. Kemudian negatifnya, I have not written a romantic novel. Saya belum menulis. Have not itu belum. Have not ketemu sama verb 3 itu artinya belum menulis novel yang bercerita romantis. Kemudian she has not read a magazine. Dia belum membaca sebuah majalah.
Kemudian tanda tanyanya, have I written a romantic novel? Sudahkah, telahkah, atau apakah saya telah menulis novel bercerita romantis gitu ya. Oke. Has she read a magazine? Apakah dia perempuan sudah membaca majalah gitu ya. Oke. Di sini ada kata have, ada kata has. Ya, ada dua bentuk kata bantu, have atau has ya. Kapan kita gunakan nanti Bapak jelaskan. Sekarang kita masuk ke nominal form. Oke, di nominal form ini sama, hanya saja ada tambahan been. Perhatikan, kalau nominal berarti tidak menggunakan kata kerja. Oke, kita mulai dari yang positif, subject plus have atau has plus been plus complement. Ya, complement ini sudah sering Bapak jelaskan bahwa complement ini terdiri dari apa? Adjektif, kata sifat, noun, kata benda, kemudian pronoun, kata ganti. Ya. Oke. Kemudian negatifnya ada subject, have atau has plus not. Habis itu plus been plus complement. Setelah itu have atau has plus subject plus been plus complement. Oke, contohnya seperti ini. Berarti ini tidak menggunakan kata kerja ya, karena nominal. Oke, yang positif. Iim has been angry. Iim telah apa angry? Marah ya. Marah itu bukan kata kerja, kata sifat. Iim has not been angry. Iim belum marah. Kemudian has Iim been angry? Apakah Iim telah marah gitu ya. Oke, ini ada been-nya. Setelah been itu kata sifat atau kata benda atau keterangan. Yang penting di sini tidak menggunakan kata kerja. Oke, lanjut kita akan explain about the definition, the difference of the use in have or has. Ya, kita akan menjelaskan perbedaan kapan kita gunakan have, kapan kita gunakan has ya. Oke, kita lanjut di sini. Apabila subjeknya I, you, we, they, maka kita menggunakan have. I itu saya, you kamu, we kami, they mereka. Maka kata bantunya atau auxiliary-nya kita gunakan have. Bukan have ya, have. Oke, selanjutnya apabila he dia laki-laki, she dia perempuan, atau it itu benda, maka menggunakan kata bantu has atau auxiliary has ya. Aslinya ini beda ya, ini beda dengan mempunyai ya. Kalau di kata kerja ini artinya mempunyai ya kan, tetapi kalau di sini mempunyai arti telah. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan contoh kata kerja yang ketiga. Pada saat in the past when you were second grade ya, ketika kamu di kelas 2, I have given you the list of verb ya. Saya sudah pernah ngasih kata kerja ya, kata kerja. Di situ ada verb 1, verb 2 dan verb 3 ya. Oke, Bapak dulu pernah ngasih waktu kelas 2, sekarang hanya mengingatkan saja. Kalau ini berarti verb 1, kemudian ini verb 2, kemudian ini verb 3. Dari mana kita bisa dapat Pak bisa mengetahui itu verb 1, verb 2, verb 3? Itu sudah ada aturannya di ulama Inggris sudah bikin daftar tabelnya. Kalau kalian punya kamus, silahkan buka kamus di tengah-tengahnya. Kemudian ini pun juga bisa di searching ya di komputer, di internet ya, bisa kalian lihat di internet. Kata kerja verb 1, verb 2, verb 3 dan artinya gitu, kalian bisa lihat di situ ada banyak contohnya. Yang dipakai berarti yang ini ya, untuk verb 3 kata kerja ketiga. Oke, that's all from my explanation for today. I hope you understand all what I have explained. Explained. The task for you. Tugasnya untuk hari ini kalian cukup nulis saja materinya. Untuk tugas berikutnya, kemudian semua materi yang sudah kalian tulis, kalian ditulis, kemudian ditulis, ini ditulis, kemudian contohnya kalian boleh tulis, boleh tidak ya, karena contohnya ini aslinya banyak, kalian boleh milih beberapa saja.
Kemudian setelah kalian tulis, silahkan kalian hari Senin itu kalau nggak salah tanggal 23 ya. Kalau nggak salah 23 hari Senin itu kalian bawa ya ke kelas 9A, 9B, 9C, kalian kumpulkan buku catatannya. Bapak mau nilai ya, Bapak mau ngambil nilai tanda tangan Bapak ya di buku catatan kalian. Kemudian apa ya, kalian bawa bukunya, kemudian Bapak tanda tangan, kemudian Bapak nilai. Jadi buku catatan kalian itu harus lengkap dari sebelum PTS ya, harus dilengkapi semua. Yang nggak ngumpulkan berarti nggak dapat nilai tanda tangan dari Bapak ya. Tanda tangan ini penting ya, besar nilainya ya. Jadi kalian hari Senin itu kumpulkan ya. Jadi hari Senin itu tidak ada materi, hari Senin itu materinya mengumpulkan. Oke, itu saja tugasnya buat hari ini. Jangan sampai telat. Pengumpulan itu hari Senin dari jam 1 sampai jam 4 lah ya, jam 1 sampai jam 4 ya, kalian bisa kumpulkan hal itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. That's all from your teacher, from my explanation. Thank you. And for the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.